Kami Angkatan 95 dari kelompok 1, subkelompok 1 dengan nama David Banjarnahor, Nadia Mulandari, dan Sulistianingsih akan menyampaikan materi terkait kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama, kedudukan ASN berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN terbagi menjadi 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, yaitu pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, peran ASN yaitu perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan juga golongan. Dalam UU ASN, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya yaitu azas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, atau kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Selanjutnya, manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 5 Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 Ayat 1, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pasal 1 Ayat 3, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pasal 1 ayat 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, dalam bab 4, hak dan kewajiban ASN. Pasal 21. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Komponen sebagaimana dimaksud terdiri atas A. Penghasilan, B. Penghargaan yang bersifat motivasi, C. Tunjangan dan fasilitas, D. Jaminan sosial, E. Lingkungan kerja, F. Pengembangan diri, dan G. Bantuan hukum. Kewajiban pada pasal 24. Pegawai ASN wajib A. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Selanjutnya, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, serta menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Sobat ASN, kita lanjut kode etik dan kode perilaku. Pada pasal 4 ayat 1, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 15, penyelenggara sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Prinsip ini adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar, dengan tidak membedakan latar belakang, suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun berkebutuhan khusus. Sistem merit ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN dan juga keharusan semua instansi pemerintah untuk menerapkan sistem merit dalam pengelolaannya. Prinsip keadilan dan kewajaran yang ada harus diterapkan untuk menjamin karir ASN yang jelas dan juga untuk tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kesimpulannya, manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kenapa kita harus menjadi Smart ASN? Hal ini dikarenakan Smart ASN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi publik serta mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat digital dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Peran dan tanggung jawab para peserta CPNS sangatlah besar, sehingga kemampuan menggunakan gawai saja tidaklah cukup. Diperlukan kemampuan lainnya, yakni literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar wajib yang harus dikuasai oleh para peserta CPNS, yang terdiri dari etika, keamanan, budaya, dan kecakapan dalam bermedia digital. Yang pertama yaitu digital etik atau etika bermedia digital. Digital etik atau etika bermedia digital yaitu sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang digital yang membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital, berada di domain kolektif informal. Kemudian yang kedua yaitu digital safety atau aman bermedia digital, yaitu sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single, formal karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Yang ketiga yaitu digital culture, yaitu budaya bermedia digital. Yang ketiga yaitu digital culture atau budaya bermedia digital, yaitu sebagai wujud kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain kolektif formal, di mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban,
dan tanggung jawabnya dalam ruang negara. Yang keempat yaitu digital skill atau cakap bermedia digital. Hal ini merupakan dasar dari kompetensi literasi digital berada di domain single informal. Keempat pilar tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Demikian video tugas agenda 3 dari kelompok kami. Mari menjadi ASN yang berakhlak dan smart.